Selama berabad-abad, Lautan Nusantara menjadi jalur utama aktivitas perdagangan berbagai kerajaan besar di Asia. Ini adalah sosok Laksamana Cheng Ho, seorang laksamana muslim terkemuka dalam sejarah Tiongkok. Selama rentang waktu 1405 sampai 1433, Laksamana Cheng Ho memimpin 7 kali ekspedisi perdagangan besar ke berbagai negara Asia hingga pantai timur Afrika. Ekspedisi ini menggunakan 68 jung atau perahu berukuran besar dan sempat menyinggahi sejumlah kota di pantai utara Pulau Jawa. Ekspedisi Cheng Ho adalah ekspedisi perdagangan global terakhir bangsa Tiongkok karena di akhir abad ke-15, kekasaran Tiongkok menutup diri dari dunia luar selama 100 tahun. Meredupnya peranan Tiongkok dalam perdagangan global digantikan seluruhnya oleh negara-negara Eropa mulai awal abad ke-17. Pada bulan Februari 1602, Belanda mendirikan Perserikatan Dagang Hindia Timur atau VOC. Hanya 10 tahun setelah berdiri, VOC telah muncul sebagai pemenang dalam persaingan memperebutkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dalam rangka ekspansi perdagangan, pada 30 Mei 1619, VOC menyerbu dan menghancurkan pelabuhan Jayakarta. Di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen, VOC membangun kota Batavia yang berdiri di atas reruntuhan Jayakarta. 5 bulan setelah Batavia berdiri, Yepe Koen mendatangkan orang Cina dari Banten untuk menghidupkan kota Batavia. Jadi Yepe Koen itu kan pernah lama di Banten. Sebelum dia jadi gubernur yang di Batavia, dia pernah di Banten. Jadi dia sudah kenal kelompok orang-orang Tionghoa di sana. Nah, dia kenal kepala kelompok orang Tionghoa di sana yang namanya Sobengkong. Sobengkong itu dulu berdiam di Banten, mereka berniaga dan mereka punya komunitas Tionghoa. Nah, dia undang Sobengkong untuk bermata pencaharian di Batavia. Lah Sobengkong itu datang bersama warga komunitas. Ada kira-kira antara 200-300 orang. Setelah memindahkan orang Tionghoa ke Batavia, Yepe Koen segera memperlakukan politik blokade perdagangan. Jung-jung dari Tiongkok dilarang masuk pelabuhan Banten dan diperintahkan mendarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Hubungan khusus dalam perdagangan ini berlangsung 100 tahun lebih dan memicu terjadinya gelombang kedatangan orang Tionghoa secara besar-besaran ke Batavia. Walaupun sebelumnya sudah ada bukti-bukti sejarah mengenai kehadiran orang etnis Tionghoa, tapi sebenarnya kedatangan mereka dengan bermukim secara besar-besaran memang juga bersama-sama dengan masuknya kolonial Belanda. Setiap tahun, rata-rata 20 jung atau kapal niaga Tionghoa berlabuh di Batavia. Jung-jung ini juga membawa para imigran yang kebanyakan berlatar belakang sebagai petani, kuli, tukang bangunan, dan tukang batu. Dan memang orang Tionghoa pada masa itu juga membawa banyak kemajuan seperti teknologi untuk membuat sawah. Karena sebelumnya itu kan teknologi mungkin sawah datang dari India, di mana teknologi menanam padi ini kan berupa di huma-huma di ladang-ladang, bukan dengan sistem pengairan yang di sawah-sawah itu. Jadi orang-orang Tionghoa itu yang mengajarkan bagaimana misalnya menanam padi yang benar, menanam tebu untuk diambil gulanya. Jadi berbagai teknologi lah ya. Kebudayaan Tionghoa pun mulai berkembang. Pada tahun 1726, mereka mendirikan kelenteng Jin De Yuan di kawasan Petak Sembilan. Zaman normal ini ternyata berubah sangat cepat. Memasuki tahun 1735, awan gelap memayungi langit Batavia. Bayang-bayang terjadinya krisis sosial muncul, menyusul ambruknya pasar perdagangan gula Eropa yang semula didominasi VOC. Orang-orang Tionghoa petani tebu yang tinggal di luar tembok kota Batavia sangat dirugikan oleh krisis gula ini. Dalam waktu cepat, pengangguran dan kriminalitas meningkat secara tajam. Pemerintah VOC ternyata tidak siap menghadapi krisis sosial yang datang mendadak ini. Memasuki tahun 1740, muncul isu VOC akan memindahkan orang Tionghoa ke koloni Belanda di Sri Lanka. Orang Tionghoa di luar tembok kota Batavia memutuskan mengangkat senjata daripada harus pindah ke Sri Lanka. Pada bulan Oktober 1740, pemberontakan pun pecah.
tembok kota Batavia dibakar oleh orang Tionghoa yang tinggal di luar kota. Melalui serangan pertama ini, orang Tionghoa dalam kota Batavia diharapkan mendukung perlawanan. Namun serangan itu berhasil dipatahkan pasukan VOC yang anggotanya berasal dari berbagai suku di Nusantara. Gubernur Jenderal Andreas Valkenier mengambil reaksi cepat dengan mengeluarkan perintah agar dilakukan rahasia senjata api di seluruh rumah orang Tionghoa dalam kota. Sungguh tragis. Perintah Valkenier ini menjadi awal terjadinya tragedi pembunuhan besar-besaran terhadap orang Tionghoa selama 3 hari berturut-turut. Lalu kan terjadi killing spree seperti itu 3 hari, tapi terus berhenti 3 hari. Tapi 3 hari kalau sudah makan 10.000, ya karena totalnya 14.000 penduduk Cina dalam dan luar kota. Mungkin di dalam kota antara sekitar ya kurang sedikit dari 10.000 lah gitu. Tragedi pembunuhan besar-besaran tahun 1740 ini menyisakan trauma yang dalam bagi orang-orang Tionghoa di Batavia.